Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah salat tarawih di Masjid Al-Jamal ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kultum kali ini melanjutkan tema yang kemarin, yaitu keutamaan bulan Ramadan bagian yang kedua. Keutamaan bulan Ramadan yang salah satunya kemarin adalah bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Allah janjikan ampunan pada bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, atau yang disebut dengan bulannya Al-Quran. Kenapa sampai bisa disebut dengan bulan Al-Quran? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, di dalam bulan Ramadan, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Yang kita ketahui, Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Lantas, kenapa bulan Ramadan sampai disebut dengan bulan Al-Quran? Penjelasannya adalah seperti ini. Jadi, Al-Quran diturunkan dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit bumi yang pertama. Nah, yang ini Allah turunkan Al-Quran itu secara langsung. Jadi langsung satu Al-Quran diturunkan, jumlatan wahidatan. Ini sesuai dengan asar dari Ibnu Abbas, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minallahil mahfud ilal baitil izzah minas sama'id dunya summa nazzala mufassalan bihasbal waqi' fi salasi wa isrina sana ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah secara total, secara keseluruhan. Kapan ini turunnya? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan peristiwa saat itu. Berapa lama Al-Quran turun secara berangsur kepada Nabi Muhammad? Yaitu selama 23 tahun. Jadi sudah jelas kenapa Ramadan disebut bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan
melalui dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan secara total dari sisi Allah, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Yang mana Baitul Izzah adalah langit bumi yang pertama, lapisan yang pertama yang di atas. Tahap yang kedua, diturunkan ataupun diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi Al-Quran itu yang secara total di malam Lailatul Qadar. Kalaupun ada malam nuzulul Quran, menurut pendapat beberapa ulama, nuzulul Quran adalah peristiwa sejarahnya diturunkan wahyu yang pertama. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hiro itu terjadi pada malam nuzulul Quran. Yang insya Allah kita besok akan melaksanakan khatmil Quran di Masjid Al-Jamal. Jadi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bisa hadir besok ba'da taraweh silahkan merapat di sini. Jadi kita punya target menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Jadi harus terdiri dari 30 orang, satu orang satu juz. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan hanyalah milik saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.